Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala kulli ni'mal karim, al azizil hakim, ad-dinul qayyim al mustaqim. Shalawatuna wa salamuna ala nabiyil karim, khatamil anbiya'i wal mursalin, wa ala kulli ashabihi wa qarabati ila yaumiddin. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Hayyakum jami'an bi tahiyatil Islam, tahiyatu fiha salam, tahiyatan mubarakatan indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menggerakkan hati dan iman kita untuk bersegera menunaikan kewajiban daripada yang Allah perintahkan, yaitu salat Isya berjamaah dan menyambung untuk hadir sejenak di majelis ilmu. Ashabul muhtaramin yang kami hormati bersama, Ustaz Imam dan segenap asatidzah Masjid Al-Bahru Temputu, para takmir yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, serta bapak dan ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah, ketika kita mengetahui bahwa kita sedang memperjuangkan untuk memiliki sesuatu yang mahal, maka perjuangan tersebut akan terasa nikmat, akan terasa lepas, dan tidak terasa capek dan lelahnya. Begitupun jika kita mendapatkan sesuatu dari barang tersebut yang kita idam-idamkan, yang itu terbatas, harganya mahal, kemudian bukan sembarang barang, tentu kita akan menjaga barang tersebut supaya tidak lecet ataupun rusak. Misal kita punya mobil mahal, Lamborghini dan seterusnya. Jika mobil tersebut tergores, maka yang sakit itu hati kita. Jika mobil itu rusak, yang pusing kepala kita, sama dompet juga. Nah, itulah permisalan Allah memberikan sesuatu kemuliaan di dalam bulan Ramadan ini. Kata para ulama, Al-Imam Uwais beliau mengatakan bahwasanya di dalam bulan-bulan Allah terdapat suatu amalan, tetapi tidak semua mampu mengerjakan. Dzulhijjah misalnya ada ibadah haji di dalamnya, tetapi tidak semuanya orang Islam mampu menunaikan ibadah haji. Yang kebanyakan dilakukan orang-orang mampu atau kaya, gitu ya. Orang miskin sulit atau susah untuk haji, ya, kecuali kalau mau nekat haji pakai sepeda, atau orang Bontang mau coba berenang, silahkan, ya. Timbul-timbul di koran. Kecil kemungkinan bisa beramal semua kalangan di bulan tersebut. Tetapi kata para ulama, di bulan Ramadan semuanya bisa. Bulan yang disebut Ramadan Karim, bulan yang dermawan, yang semua orang kaya, orang miskin semuanya bisa beramal. Semua amal. Tarawih semuanya bisa. Kemudian tilawah semuanya bisa. Bahkan sedekah semuanya bisa. Orang kaya bisa sedekah, orang miskin bisa sedekah. Jika dia tidak memiliki sesuatu atau syai', maka dia memberikan dengan apa? Dengan sesuatu yang dia bisa, tenaganya. Para ulama menghukumi ketika orang enggak bisa beli air minum untuk berbuka, maka bantu marbot untuk nata. Sudah dapat hitungan sedekah amal soleh untuk orang yang berpuasa. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, kesempatan mahal yang Allah berikan kepada kita paling tidak ada dua tempat. Yang pertama, tempat ketika saat berbuka, yang banyak orang muslimin terlalai dalamnya, padahal fihi du'atun mustajab la yurad. Ada doa yang mustajab dalam hadis Tirmidzi yang enggak tertolak di antara doa tersebut, yaitu doa ketika akan berpuasa. Tapi sebagian kaum muslimin tercurahkan waktunya untuk berburu takjil. Saya baru tahu ada takjil itu, jangankan kita non Islam juga nyari takjil. Padahal syariat itu mudah, gampang. Kita mempersulit dengan apa? Takjilan itu makanan berbuka, kalau nggak ada gorengan, kayaknya nggak sah deh. Ya jemaah. Padahal gorengan nggak wajib, bahkan bisa makruh lah ya. Nah, begitupun sahur.
Di Quran surah Az-Zariyat ayat 18 Allah Ta'ala berfirman, ya, ketika orang-orang sahur, ciri khasnya yastaghfirun. Allah sebutkan, wabil asharihum yastaghfirun. Waktu sahur itu waktu yang tepat untuk beristighfar, minta ampun sama Allah. Bukan dengan modus bangunin sahur, joget-joget, putar musik dan seterusnya. Ini mungkar. Insyaallah. Di kalangan kaum muslimin menganggap tujuan yang baik, caranya harus baik. Enggak bisa tujuannya baik, caranya enggak benar. Apapun itu alasan jamaah itu enggak pantas. Untuk itu sebablah di awal-awal tahun 400 Hijrah, kenapa para ulama mengharamkan maulid? Karena awalnya maulid itu joget-joget. Baru dihalalkan, sebagian menghalalkan karena dihilangkan joget-jogetnya. Bangunin sahur bisa dapat pahala. Tapi kalau isinya joget-joget, musik enggak jelas para ulama mengharamkannya. Nah, jamaah sekalian rahmati Allah Ta'ala, di waktu sahur tersebut banyak orang lalai. Termasuk, mohon maaf, sebagian suami, sebagian bapak, sebagian ibu lalai dengan keluarganya. Enggak paham hak sunnah yang hidup di antara para sahabat. Jamaah, bahkan perempuan haid atau nifas atau sakit atau uzur itu diajak sahur, mereka enggak ikut puasa, itu dapat pahala. Itu banyak riwayatnya sahabat Nabi itu hampir bisa sendirian berbuka, tapi hampir enggak pernah sahur sendirian. Itu saking sunnahnya sahur. Ya ibu-ibu, maka kita seorang suami bangun istri meskipun dia haid, meskipun dia nifas, bangunin untuk sekadar duduk nemenin kita biar dapat barokah sahur. Dan enggak apa-apa, misalnya kita makan 1 piring, ibunya makan 10 piring, udah enggak puasa lah gitu ya. Enggak masalah. Karena itu ada pendidikan di dalamnya jamaah sekalian. Anak perempuan kita yang sakit, yang apa, kalau bisa suruh dudukkan, bangunin. Sahabat Nabi itu seperti itu. Kenapa? Itu dalamnya ada barokah dan ada pendidikan. Apa pendidikannya? Kita lihat ya. Salah seorang tabi'in Ad-Duhaq mengatakan bahwasanya kenapa Abdullah bin Umar itu syadid, sangat serius membangunin keluarganya sahur. Karena waktu sahur itu waktu mudah seorang suami ngasih nasihat ke istri. Istri bandel nih. Istri lagi cosplay kayak Firaun gitu ya. Dibilangin susah banget waktu sahur. Didoakan dulu, ya. Habis itu dia nasihatin pelan-pelan. Bisa insyaallah. Ya. Waktunya ngomong ke anak yang mungkin dia sibuk dengan kegiatan paginya, harinya, siang, sore dan seterusnya, berbuka nggak tepat. Karena waktu orang ingin menuntaskan syahwat laparnya, gitu ya. Sedangkan waktu sahur waktu yang tepat. Nah, maka jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, pendidikan Ramadan itu enggak mungkin bagus kecuali kita paham sunnah daripada sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Ya. Dalam beberapa athar disebutkan bahwasanya para sahabat itu bahkan hanya dengan seteguk air mereka sahur dan membangunkan keluarganya. Ya, maka demikian mari kita amalkan sunnah ini yang mungkin hampir punah di kalangan kaum muslimin, yang mungkin orang enggak paham dengan sunnah ini, yang bahkan fihi barakah, ya. Dalam sunnah itu pasti ada keberkahan. Demikian jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Insyaallah kalau kultum enggak lebih 10 menit. Namanya kultum kuliah 7 menit. Kalau kuliah lama-lama namanya kulkhor, kuliah sampai akhir zaman gitu ya. Demikian, mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Kita tutup alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.